Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat kembali lagi bergabung bersama uh, di kelas kita, di kelas uh, Android ya. Artinya di sini kita belajar tentang uh, bagaimana uh, menggunakan aplikasi Android Studio. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang terlebih dahulu kita akan mengenal yang namanya Android dulu ya. Jadi ada beberapa uh, yang harus kita ketahui tentang Android. Setelah itu kita akan melakukan penginstalan. Ya, saya harap juga teman-teman mahasiswa sudah melakukan penginstalan Android Studio-nya karena agak mengambil waktu yang sangat lama dalam penginstalan Android Studio tersebut. Karena ada beberapa komponen yang harus di-download, ya itu sekitar ada dua, ada Android Studio dan juga ada JDK-nya ya, untuk mengoptimalkan kita dalam belajar tentang Android Studio. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang Android ya. Jadi kita lebih dahulu mengenal tentang Android ya. Jadi saya ingin sharing tentang Android ya. Apa itu Android? Kenapa kita harus belajar tentang Android? Kenapa kita harus mengenal Android ya? Karena sejauh ini kita sudah sudah ya, artinya dari bangun tidur kita sampai kita kembali tidur lagi pasti kita selalu memegang yang namanya gadget ya, gadget ataupun smartphone. Nah, di smartphone tersebut terinstall sebuah operation system ya, atau operating system, di mana operasi sistem tersebut ini disebut sebagai Android ya. Jadi operasi sistem ini terinstall di dalam sebuah smartphone yang teman-teman gunakan saat ini. Ya, baik itu dari merek yang ternama, merek-merek yang sudah teman-teman kenal sampai saat ini. Kecuali dengan merek-merek yang brand-brand ternama yang memiliki kualitas yang sangat tinggi dan serta hardware yang dia miliki itu sangat tinggi juga dan kalau kita ukur antara smartphone yang memiliki operasi sistem Android dengan Apple itu kan agak jauh. Jadi kita di sini khusus berbicara tentang Android. Jadi untuk operasi sistem tentang Apple sendiri itu kita tinggalkan terlebih dahulu. Ya. Baik, kita menuju ke slide Android. Ya. Android. Nah, mari kita berkenalan dengan operasi sistem Android. Ya, jadi Android sendiri adalah sebuah sistem operasi untuk berbagai perangkat mobile seperti handphone, notebook, dan komputer tablet. Ya, jadi Android ini sebenarnya sudah terinstall di dalam HP kita itu dan sifatnya ini open source ya, open source karena semua orang semua developer itu bergabung untuk mengembangkan yang namanya Android ini. Jadi Android ini sudah terinstall di smartphone kita dan dia sudah bisa berjalan. Itu sudah lama. Bahkan sampai ada versi-versi dia kembangkan untuk mengikuti zaman sekarang. Nah, sistem operasi ini dikembangkan oleh Google ya, perusahaan Google dengan berbasis kernel Linux ya, versi 2.6 dan berbagai perangkat lunak dari GNU ya, yang bersifat open source ya. Tadi saya sudah katakan bahwa
Android ini sifatnya open source ya, sehingga semua smartphone yang dibuat oleh suatu perusahaan itu bisa terinstall di dalam smartphone-nya mereka. Pada awalnya Android dikembangkan oleh perusahaan Android Inc. Ya, INC ini artinya INC ini artinya incorporation ya, atau salah satu perusahaan dari corporation. Namun kemudian perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google sehingga menjadi produk Google ya. Jadi Android ini sekarang sudah menjadi produk dari Google. Artinya Google ini memang yang punya Google ini sudah sangat besar sekali. Kalau kita pikir-pikir masalah ininya masalah gajinya ya, masalah hartanya ya, pasti dia sudah sangat besar sekali dan sangat mendunia sekali. Apalagi Google, saat ini kita ketahui bahwa Google itu sudah seperti dengan buku ya, atau induk dari dunia, atau induk dari pengetahuan yang ada di dunia ini ya. Bahkan kalau kita ingin jalan-jalan ya, ingin ke contoh kayak ke Korea atau ke Jepang, ke Kanada atau ke Turki, kita tinggal buka Google Maps, langsung kita cari Turki, Jepang ya, kita cari, ataukah kita berada di sebuah kota, kemudian kita rindu dengan kampung kita, dengan kampung halaman kita sendiri. Kita tinggal buka Google Map, maka kemudian kita cari kampung kita, nama kampung kita, kemudian akan ditampilkan oleh Google Map sendiri. Jadi itulah kehebatan dari Google ya, atau Google Map ya. Jadi kita bisa mencari sesuatu di Google. Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang tertinggal di dalam Google tersebut. Oke, lanjut ke slide kembali. Nah, Android ya. Karena Android bersifat open source dan mempunyai lisensi Apache ya, yang sangat terbuka dan bebas, maka Android menjadi sistem operasi yang sangat populer bagi berbagai produsen perangkat mobile. Banyaknya aplikasi yang tersedia di Android dimungkinkan karena pengembangan di Android relatif mudah dan cepat karena menggunakan bahasa pemrograman Java dengan dukungan library Java yang dikembangkan oleh Google ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang tersedia di Android sendiri ini adalah aplikasi yang dibuat berdasarkan dari aplikasi Java ya. Karena sempat kemarin saya katakan di pertemuan pertama bahwasanya Android itu juga sebenarnya hampir sama dengan Java. Jadi dia mendukung fitur-fitur yang ada di Java. Sehingga dia bisa terinstall di dalam Android ya. Jadi untuk juga bahasa pemrograman Java ini agak sedikit ini ya. Dia bahasa pemrogramannya boleh dikata medium ya. Medium artinya antara susah dan agak mudah ya. Jadi di tengah-tengah antara bahasa pemrograman yang dianggap tengah-tengah, sehingga banyak orang yang mudah memahami dari pemrograman bahasa Java tersebut. Dan nanti kita juga akan membuat sebuah program ya. Jadi kita untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara sedikit dulu tentang Android. Kita mengenal lebih jauh dulu tentang Android, bagaimana Android ya, apa saja Android sudah lakukan, apa saja Android apa saja yang kita belum ketahui ya tentang Android. Karena biasanya kita cuman menggunakan HP ya, menggunakan aplikasi saja tanpa kita tidak mengetahui kegunaan ya atau fungsi-fungsi dari setiap Android tersebut ya, seperti itu. Ya, istilah Android untuk membangun sebuah aplikasi di dalam Android Studio. Nah, ada beberapa istilah Android yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui, di mana yang pertama adalah resource ya. Segala hal yang digunakan dalam aplikasi Android yang kita kembangkan seperti teks, gambar, video, audio, XML, layout, dan berbagai sumber lain yang digunakan dalam kode sumber aplikasi Android ya. Ini adalah resource ya. Ya, kemudian ada activity ya. Activity atau sebuah aktivitas. Dalam paradigma MVC ya, MVC ini adalah model view controller. Activity mempunyai peran sebagai controller ya. Jadi dia mengendalikan ya. Dalam suatu aplikasi Android yang rumit bisa terdapat banyak activity untuk berbagai fungsi yang disediakan aplikasi tersebut. Jadi biasanya dalam satu
dalam suatu aplikasi Android, ya, itu bisa ada banyak activity atau aktivitas ya, atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh sebuah aplikasi tersebut ya. Jadi satu tampilan saja itu bisa banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa dapat dilakukan oleh aplikasi yang akan kita buat nantinya. Jadi seperti itu. Contoh seperti ini kan. Anggaplah ini resort ya, ini adalah sebuah tombol ya, atau sebuah command button, kemudian activity adalah sebuah command button, view juga ini adalah sebuah command button. Jadi pada saat saya klik resort ya, dia akan muncul sebuah tampilan, yaitu mungkin bisa saja berisi tentang berisi tentang materi-materi dari resort ya. Pada saat saya klik lagi activity, itu lagi muncul lagi tentang materi, tentang penjelasan tentang activity. Pada saat klik lagi tentang view, maka tampil juga akan teks-teks yang berisi tentang penjelasan dari view. Jadi seperti itu. Jadi biasanya activity itu, di dalam suatu activity itu memiliki banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan dari sebuah aplikasi yang kita buat nantinya. Ya, view. Ya, view juga adalah salah satu istilah Android yang untuk membangun sebuah aplikasi di Android Studio. Ya, pengguna berinteraksi dengan layar melalui satu atau lebih view yang terdapat pada satu activity atau layar. Nah, satu activity berisikan satu atau lebih view dan mengendalikan semua view dalam layar tersebut. Jadi suatu activity berisikan satu atau lebih view. Ya. Satu atau lebih view. Jadi artinya ada setiap activity ya, itu berisikan satu bahkan lebih dari satu tampilan untuk mengendalikan tampilan tersebut ke dalam layar. Artinya seperti tadi yang saya jelaskan bahwasanya anggaplah tadi ini ada sebuah tombol ya, ada sebuah tombol activity. Pada saat saya klik maka akan tampil penjelasan tentang activity ya. Jadi akan tampil sebuah penjelasan tentang activity, yakni ya seperti ini sisinya. Jadi seperti itu. Lanjut lagi kita masih di istilah Android untuk membangun sebuah aplikasi. Kemudian ada yang keempat, di mana ada intent. Ya. Intent, kode yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu proses dalam aplikasi Android, termasuk pergantian activity layer atau pemanggilan aplikasi yang lain untuk berinteraksi antar aplikasi. Ya, jadi intent sendiri ini adalah sebuah kayak UX-nya ya, UX-nya atau Jadi pada saat setelah kita membuat sebuah UI ya, user interface-nya, kemudian kita akan membuat sebuah perintah. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kalau kita klik tombol activity, maka atau tombol view, maka akan tampil selanjutnya apa yang akan tampil selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi di dalam intent sendiri ini adalah sebuah kode untuk melakukan suatu proses aplikasi Android. Nah, jadi kita tidak serta-merta hanya membuat sebuah user interface-nya saja, namun juga ada yang namanya UX-nya. Jadi ada user experience-nya. Jadi ada sistem, ada langkah-langkah yang dilakukan, ada proses yang dilakukan. Jadi pada saat kita klik tombol home ya, contoh kita di dalam HTML, pada saat kita klik tombol home maka akan tampil menu home ya. Jadi pada saat kita klik tombol about, maka akan tampil sebuah about. Jadi seperti itu. Jadi percuma saja kalau kita hanya membuat sebuah UI, namun kita di dalam menu tersebut atau dalam tombol tersebut tidak memiliki sebuah codingan atau sebuah perintah, maka aplikasi tersebut tidak akan bisa jalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Jadi intent sendiri ini, kembali lagi saya ingatkan bahwa adalah sebuah kode yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu proses dalam aplikasi Android. Ya, termasuk di dalamnya adalah pergantian activity ya, atau pemanggil aplikasi yang lain untuk berinteraksi dengan antar aplikasi. Jadi ada aktivitas di dalamnya, ada interaksi. Jadi pada saat saya klik tombol home, maka akan muncul tampilan dari menu home. Jadi seperti itu. Ya, kemudian ada Android manifest.xml ya. Ini biasanya wajib di dalam pada saat kita membuat sebuah aplikasi Android di dalam Android Studio, itu ada
file tersendiri yang langsung otomatis terbuat di Android manifest di dalam Android Studio tersebut. Jadi ini adalah sebuah file yang bersihkan deskripsi dan konfigurasi umum mengenai aplikasi Android yang kita buat. Nah, file ini bisa diibaratkan sebagai deployment ya, deskriptor untuk memberitahu kepada Android bagaimana cara memasang aplikasi ini dengan di perangkat berbasis Android. Ya. Jadi ada beberapa arsitektur dari Android sendiri ya. Ini adalah sebuah arsitekturnya. Arsitektur Android sendiri ini teman-teman bisa lihat di layar. Ya, mohon maaf ini cuaca lagi kurang mendukung ya. Sebentar. Sebentar saya lihat dulu ininya. Jadi di dalam arsitektur dari Android sendiri ini itu berisikan tentang application ya, application framework, kemudian ada libraries, kemudian ada Android runtime, dan juga ada Linux kernel. Nah, apa sih maksud dari application ini? Kemudian ada application framework, libraries, Android runtime, dan Linux kernel. Nah, untuk application sendiri ini adalah layar atau layer ya, atau adalah jadi ada terbagi beberapa layer ya, terbagi beberapa lapisannya. Layer itu adalah sebuah lapisan ya. Application yang pertama adalah lapisan pertama ada application, kemudian ada application framework di dalamnya ya. Kemudian selanjutnya lagi ada libraries ya. Misalnya libraries ini kayak semacam kalau itu kayak di ini sebuah pendukungnya, sebuah support di dalam application framework. Kemudian juga ada Android runtime, ada Linux kernel. Nah, application-nya, yang pertama ada application. Kita di bagian layer pertama application, di mana layer ini ya berhubungan dengan aplikasi. Seperti pada saat kita mengunduh aplikasi, kemudian melakukan penginstalan sehingga menjalankan aplikasi tersebut. Jadi ini semacam kayak aplikasi langsung ya, aplikasi langsung. Kemudian kita download aplikasinya, kemudian aplikasi tersebut bisa dijalankan di dalam HP kita atau di setiap smartphone kita. Nah, pada layar ini terdapat terdapat aplikasi termasuk dari email, ada program SMS, kemudian ada instalasi hingga menjalankan aplikasi tersebut. Ya, ada kalender, peta, browser, kontak, dan lain sebagainya. Nah, semua aplikasi Android dapat dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. Ya, jadi aplikasi di bagian layer ini di layer pertama di bagian application ini sendiri ini adalah sebuah bagian di mana aplikasi ini kita unduh terlebih dahulu ya, kita unduh kemudian menginstal di dalam smartphone kita sehingga aplikasi tersebut bisa dijalankan dengan baik di dalam smartphone kita. Nah, lanjut ke layar kedua ya, ada namanya application framework. Pengembang bebas untuk mengakses perangkat keras, akses informasi resource, menjalankan service background, mengatur alarm, dan menambahkan status notifications ya, atau status notifications dan sebagainya. Pengembang memiliki akses penuh menuju API framework sehingga memudahkan dalam menggunakan kembali komponen yang sudah digunakan. Nah, application framework ini sendiri adalah sebuah layar di mana para pengembang aplikasi melakukan pembuatan aplikasi yang akan berjalan. Nah, pada sistem setiap operasi Android. Karena pada layer ini, aplikasi dapat dirancang dan dibuat seperti content providers yang berupa SMS dan panggilan telepon. Komponen termasuk application framework antara lain Views, Content Provider, Resource Manager, Notification, dan Activity Manager. Nah, ini ada banyak application frameworknya, ya bisa dilihat di layar. Itu adalah sebuah service background ya, mengatur alarm, menambahkan status notifikasi dan sebagainya. Jadi
Ini semacam kayak misalnya ada SMS masuk ya, ada SMS, maka akan muncul sebuah notifikasi ya. Ataukah ada sebuah email masuk ke dalam masuk ke akun kita, kemudian tiba-tiba ada tampil sebuah informasi, itulah sebuah framework ya, application framework. Ataukah ya biasanya kita jumpai di dalam WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram ya, itu semuanya pada saat ketika ada notifikasi atau sebuah pemberitahuan di dalam akun kita, setiap akun kita, maka akan tampil notifikasi di layar kita. Akan tampil biasanya itu di atas, biasanya ada di slide atas layar HP kita. Biasanya seperti itu. Ada di atas, jarang ada yang di bawah. Ya. Misalnya dari atas ada notifikasi bahwasanya ada pemberitahuan, ada informasi yang masuk di dalam akun kita, entah itu WhatsApp kah, atau Facebook kah, ataukah Instagram kita. Jadi seperti itulah application frameworks-nya, atau dia itu semacam APA, menuju APA. APA sendiri ini adalah nih. Bentar. Ya. APA ini biasanya sendiri APA ini biasanya itu kalau tidak APA ini adalah sebuah kayak semacam kode ya, kode itu digunakan untuk menghubungkan antara email dengan API tersebut. Jadi ada biasanya itu API ini kayak dia ada sebuah nomor ya, API frameworks itu ada nomor, ada sebuah kode, dan itu dimasukkan ke dalam sebuah codingan tadi ya, di dalam intent tersebut. Nah, maka dia akan langsung terhubung ke API yang akan kita tuju. Nah, itu makanya API tersebut nanti akan menampilkan notifikasi di layar HP kita, sehingga muncul pemberitahuan sebuah informasi bahwa ada WhatsApp masuk, ada chat, atau ada pemberitahuan lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada libraries ya, libraries di mana layer ini fitur-fitur Android berada ya. Biasanya para developer aplikasi mengakses libraries untuk menjalankan aplikasinya. Berjalan di atas kernel, layer ini meliputi C atau C++ libraries ini seperti libs dan SSL, serta libraries media, audio, dan video. Manajemen tampilan, grafis, SGL, dan OpenGL ya. Untuk grafis 2 dimensi dan 3 dimensi. SQLite atau sebuah database, SSL dan WebKit, terintegrasi browser dan security. Kemudian ada Android Runtime atau Android ya. Kemudian ada Android Runtime ya, di mana ada beberapa bagian juga di dalam Android Runtime. Ada core libraries dan ada Delphic Virtual Machine ya. Core library sendiri adalah aplikasi Android dibangun dalam bahasa Java ya. Sementara Delphic atau DVM sebagai virtual mesinnya, bukan sebagai mesin virtual Java. Sehingga diperlukan sebuah libraries yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa Java yang ditangani oleh core libraries. Kemudian lanjut lagi ke Delphic Virtual Machine ya. Virtual machine ini berbasis register yang dioptimalkan untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efisien, di mana merupakan pengembangan yang mampu membuat Linux kernel untuk melakukan threading dan manajemen tingkat rendah. Ya. Selanjutnya kita ke layer yang terakhir, ada layer Linux kernel. Nah, layer ini adalah sebuah operasi sistem dari Android itu berada. Nah, berisi file-file sistem yang mengatur sistem processing, resource, drivers, dan sistem operasi Android lainnya. Nah, ini adalah Linux kernel ini adalah sebuah berisi file-file sistem, artinya inti dari operasi sistem sendiri. Operasi sistem dari Android itu berada intinya ya. Berisi file-file sistem yang mengatur sistem processing ya. Dia mengatur tentang jalannya sistem, kemudian ada resource-nya, ada drivers-nya juga di dalam, dan sistem operasi Android lainnya. Jadi seperti itu. Jadi inilah beberapa arsitektur Android sehingga kita bisa menjalankan aplikasi yang kita unduh di awal ya. Jadi kita unduh, kemudian kita install, kemudian atau kita download ya, kemudian kita install,
kemudian kita jalankan aplikasi tersebut ya. Contohnya aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, email ya. Kemudian ada YouTube ya. Semuanya aplikasi tersebut itu berdasarkan arsitektur dari Android yang kita pelajari saat ini. Jadi agak sulit kita untuk untuk memahami dengan secara singkat. Cuman saya memberikan gambaran sedikit bagaimana arsitektur atau kerangka yang ada di dalam Android sehingga terbentuklah sebuah namanya aplikasi. Jadi seperti itu. Ya, lanjut. Perkembangan Android dari masa ke masa. Jadi teman-teman saya rasa juga teman-teman sudah ketahui bahwa bahkan setiap tahunnya itu atau setiap masa ke masa dari tahun ke tahun biasanya itu ada namanya perkembangan sebuah aplikasi atau sebuah operasi sistem. Nah, kenapa perlu dilakukan perkembangan? Karena mengikuti zaman yang sekarang ya. Jadi semakin tahun ke tahun biasanya teknologi semakin canggih lagi ya. Semakin canggih lagi, semakin ada lagi tambahan-tambahan yang perlu diubah di dalam sistem tersebut. Apa saja ya, itu tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari zamannya sekarang, apakah masih menggunakan versi-versi yang dulu ataukah versi yang sudah ada sekarang. Biasanya itu ada perkembangan, biasa ada ditambahkan salah satu kah ataukah ditambah 2 sampai 3 updatean terbaru untuk setiap perkembangannya. Jadi sedikit saya jelaskan deskripsikan perkembangan Android itu dari masa ke masa. Yang pertama itu ada Android dengan tipe 1.0 atau Astro ya, ini Alpha. Ini sangat jadul sekali. Kemudian ada Android 1.1 ada Bender ya. Android 1.5 ya, Capcheck ya. Kemudian ada Android 1.6 ada Donut ya. Android 2.0 ada dan 2.1 ada Eclair. Kemudian ada Android 2.2 atau Froyo ya, Froyo atau Frozen Yogurt ya. Kemudian ada 2.3 Gingerbread ya. Ini ini 2.3 ini adalah sistem Android yang pertama kali pernah dijalankan oleh BBM ya. Masih saya ingat pernah itu di zaman saya dulu ya, ataukah teman-teman juga mahasiswa sempat mendapatkannya, bahwasanya Android di tipe 2.3 di bagian Gingerbread ini pernah terinstall sebuah BBM ya, atau BBM, BlackBerry Messenger ya. Padahal kan dulu BlackBerry Messenger itu ada terpisah dan tidak bisa diinstal ke dalam Android ya. Itu makanya dari ada perkembangan, selalu terjadi perkembangan karena mengikuti zaman, mengikuti apa yang bisa orang-orang atau user, apa yang user bisa dimudahkan oleh user. Jadi si pengembang tersebut dia memikirkan hal-hal yang membantu user untuk dalam dalam penggunaan aplikasi atau dalam penggunaan Android. Itu ya seperti contoh kayak komunikasi, kita mau berkomunikasi seperti jarak jauh ya, kayak seperti ini kan kita ada namanya komunikasi, cuman kita dibatasi oleh jarak ya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian lanjut lagi ke Android 3.0 dan 3.2 ada Honeycomb ya. Kemudian ada Android 4.0 Ice Cream Sandwich ya. Kemudian lanjut lagi ke 4.1 dan 4.3 Jelly Bean ya. Di sini dikembangkan lagi ya. Jelly Bean juga sudah bisa terinstall. Kan awalnya Jelly Bean boleh terinstall adalah BBM BlackBerry Messenger terinstall di awalnya. Cuman untuk 2.3 belum bisa pada saat itu. Nah, lama kelamaan itu entah di tahun berapa saya itu pernah dapat, karena saya pernah mendapatkan Android 2.3 Gingerbread. Itu baru terinstall pada saat tahun berapa itu baru bisa terinstall Gingerbread aplikasi BBM di sistem Android di 2.3 ya, atau di Gingerbread. Nah, makanya di Jelly Bean itu sempat yang mendapatkan Samsung kalau tidak salah, ingat sekali Samsung itu adalah Android sistem Android yang menggunakan Jelly Bean ya, Jelly Bean, dan bisa terinstall BBM. Jadi pada saat itu bahkan orang tanpa membeli BlackBerry Messenger pun ya, atau tanpa membeli HP BB itu sudah bisa menginstal BBM ya, BBM di dalam Android. Makanya dilakukan terus pengembangan sebuah sistem Android.
Kemudian lanjut lagi ke 4,3, 4,4 ada KitKat ya, ada Android 5,0, Lollipop ya, Android Marshmallow, lanjut lagi ke Android 7,0 ya atau Nougat ya, ada 8,0, ada Oreo ya. Kemudian ada Android 9,0 Pie ya. Ini semuanya kemudian lanjut ke Android 10 dan Android 11. Jadi ini adalah perkembangan Android ya, perkembangan sistem Android yang selalu diupdate oleh developer bagian Android dari masa ke masa. Tapi yang terakhirnya adalah Android 11. Jadi Android 11 ini ya bisa semakin canggih lagi di antara sebelum-sebelumnya. Ini semakin canggih lagi di Android 11. Jadi terus dilakukan perkembangan sehingga user bisa dimudahkan di dalam penggunaan aplikasinya. Ya. Nah, apa sih ternyata ada kelebihannya juga di dalam Android ya, pasti ada kelebihannya. Kenapa kita bahas tentang kelebihannya? Karena perlu juga kita ketahui bahwa apa sih kelebihan dari sebuah Android, apa kelemahan yang di dalam Android tersebut. Jadi kita juga tidak asal menggunakan smartphone kita, tidak asal menggunakan operating system, sehingga kita juga tidak mengetahui, kita hanya bisa menggunakan saya tapi tidak kita mengetahui apa kelebihannya, apa kelemahannya, apa yang sudah terjadi di Android, apa perkembangan apa yang sudah digunakan sekarang, Android system keberapa yang sudah digunakan sekarang. Jadi seperti itu. Nah, kelebihan dari Android sendiri itu yang pertama adalah multitasking ya. Multitasking artinya multitasking ini komponennya itu bisa berjalan secara banyak ya. Secara banyak sudah bisa berjalan di dalam Android kita. Misalnya contohnya kalau kita mau buka aplikasi ya, itu bisa kita lakukan di Android. Semuanya aplikasi bisa dilakukan ya. Nah, ponsel Android sendiri bisa menjalankan berbagai aplikasi. Nah, dapat melakukan browsing, contohnya Facebookan ataukah buka Gmail. Jadi ada beberapa tab-tab yang biasanya contoh pertama teman-teman buka sebuah biasanya WhatsApp ya, WhatsApp paling pertama WhatsApp. Kemudian sudah WhatsApp, biasanya ada juga yang cek Instagram. Jadi ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadi ada aplikasi yang berjalan di latar belakang, kemudian pada saat kita buka lagi masih tetap kita bisa membuka kembali. Cuman biasanya itu ada batas waktu. Biasanya ada batas waktu untuk menghapus cache tersebut ya, ada cache-nya ya, atau penyimpanan sementara. Jadi ada semacam kayak cache ya, kalau di dalam browser itu ada tersimpan cache ya, artinya hasil browsing kita sebelumnya. Kalau di dalam kayak di Opera Mini, di Chrome, Firefox itu ada cache ya, ada sebuah history apa yang sudah kita buka sebelumnya, jadi masih tersimpan. Namun biasanya ada batas waktu untuk hal tersebut kalau di dalam Android, jadi dia otomatis terhapus. Cuman kalau di dalam di dalam browser ya, atau di dalam Chrome, Firefox dan lain sebagainya, itu kemungkinan dia masih tersimpan, ada cache-nya tersimpan. Bahkan bisa kita perlu menghapusnya secara manual. Cuman kalau di Android biasanya dia tidak perlu kita hapus. Walaupun kita sudah, contoh kalau kita sudah matikan HP kita, kita off-kan HP kita, kemudian kita nyalakan kembali, dia akan kembali terulang seperti awal. Jadi terrestart lebih awal lagi. Jadi aplikasi yang sudah kita buka sebelum itu tidak akan tampil lagi di dalam Android kita. Artinya aplikasi yang sudah kita buka ya, bukan aplikasi yang sudah kita install, tapi aplikasi yang sudah kita buka itu tidak bisa lagi ditampilkan pada saat kita sudah mematikan HP kita. Artinya kita shutdown HP kita, kemudian kita aktifkan kembali. Kemudian ada kemudahan dalam notifikasi. Jadi seperti tadi yang dijelaskan bahwasanya ada APA untuk memudahkan kita dalam memudahkan kita untuk mengetahui bahwa ternyata ada informasi yang masuk dalam akun kita. Jadi seperti itu. Nah, contohnya kayak setiap ada SMS, email, atau bahkan artikel terbaru tentang RSS reader ya, ataukah lain sebagainya, itu ada semua akan ada selalu notifikasi, baik itu dari bentuk visual, bahkan juga dari bentuk kayak semacam di hardware-nya ya. Contohnya seperti apa, kayak
lampu notifikasi biasanya ada juga di setiap HP, ada biasanya lampu notifikasi, biasanya ada yang lampu-lampu kayak nyala-nyala gitu, lampu LED-nya ya. Bahkan juga ada banyak sekali contoh-contoh untuk notifikasi, yaitu bisa dari bentuk visualnya ya, contoh kayak tampil di atas LED bar HP kita. Kemudian yang kedua adalah lampu LED-nya, kemudian ada juga notifikasi suaranya atau audionya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian akses dapat memudahkan kita akses ribuan aplikasi. Kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Android ya. Contohnya kita seperti di Google Play atau Marketplace yang di Android itu biasanya ada banyak sekali aplikasi. Contoh kayak game atau ke aplikasi-aplikasi editor, aplikasi matematika, aplikasi banyak sekali aplikasi yang ada di dalam Google Play tersebut. Jadi kita dimudahkan ribuan aplikasi itu bisa kita akses tersebut. Bahkan juga ada yang prabayar, ada juga yang tidak, ada juga yang gratisan. Jadi teman-teman bisa pilih mau prabayar atau mau yang gratisan. Kemudian adalah pilihan ponsel yang beraneka ragam. Ya, ini juga salah satu dari kelebihan Android. Kemudian bisa menginstal ROM yang dimodifikasi. Nah, ROM sendiri ini adalah sebuah OS juga, ya, OS yang sudah dimodifikasi. Bahkan ya contohnya seperti kayak HP Android kita mau instalkan ROM atau ROM berbentuk, anggaplah kita sebelumnya di aplikasi di smartphone kita belum dapat terupdate Android sistem Jelly Bean. Nah, sedangkan kita ingin mau menggunakan aplikasi Jelly Bean, bahkan sistem Android dari Jelly Bean ini ya, sistem Android dari Jelly Bean ini sudah banyak digunakan oleh orang, sedangkan HP kita belum mendukung fitur tersebut. Maka ada beberapa biasanya pengguna-pengguna yaitu menginstal ROM yang sudah dimodifikasi. Dan ini juga biasanya kalau kita sudah install ROM, biasanya kita mengubah atau mengoprek isi di dalam OS kita, bahkan kita mengubah jadi semacam kayak menginstal ke dalam HP kita. Ini biasanya dilakukan oleh para hacker, biasanya cracker untuk mengubah isi-isi di dalamnya. Jadi artinya ada beberapa ada beberapa bagian yang diubah oleh seorang pengguna untuk bisa menginstal ROM tersebut ke dalam smartphone. Jadi seperti itu. Dan ini pernah juga saya coba, dan itu artinya ini sebenarnya sih boleh-boleh saja digunakan, cuman sangat berbahaya bagi HP kita. Dan ini rentan sekali virus masuk, karena ada beberapa di dalam sebuah OS sendiri itu ada sebuah security ya, sehingga menjaga data-data kita bisa aman, data-data kita bisa terjaga juga, sehingga tidak dapat diakses oleh orang lain. Sedangkan kalau kita menginstalkan ROM yang bebas kita download di dalam Google, karena kan banyak biasa yang mengupload ROM-ROM yang telah dimodifikasi, kemudian kita install ke dalam HP kita, dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada HP, bahkan hilangnya data-data yang sangat penting bagi kita, sebuah privasi bagi kita, itu bisa saja dicuri oleh orang lain. Jadi seperti itu. Jadi berhati-hatilah, jangan pernah coba install yang ROM modifikasi. Bahkan kalau kita menginstal itu bisa saja HP kita bisa mati total seperti itu ya. Perlu lagi di reset ulang, perlu kita masukkan OS yang sesungguhnya atau OS aslinya atau OS bawahnya memang dari smartphone tersebut. Ya, kemudian ada widget ya. Widget di home screen memudahkan mengakses berbagai settingan dengan cepat dan mudah. Ini widget teman-teman sudah ketahui bahwa seperti kayak ada jam, biasanya itu ada tampil di smartphone-nya, ada jamnya, ada banyak sekali. Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Ya. Adapun ya kekurangan. Nah, ternyata di balik kelebihan Android itu sendiri ternyata juga ada kekurangannya. Nah, kekurangannya seperti apa? Yakni koneksi internet yang terus-menerus. Nah, kebanyakan ponsel Android memerlukan koneksi internet yang simultan alias terus-menerus aktif. Nah, kenapa? Karena ya kita membutuhkan sebuah updatean terbaru atau perkembangan terbaru tentang Android. Nah, jadi seperti itu. Makanya biasanya ponsel itu perlu aktif terus. Karena biasa ada muncul notifikasi bahwa ada lagi updatean terbaru tentang sistem Android kita. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian juga ada iklan. Aplikasi ini di ponsel Android memang bisa didapatkan dengan mudah dan gratis. Namun konsekuensinya di setiap aplikasi tersebut akan selalu iklan yang terpampang entah di bagian atas atau di bawah aplikasi. Nah, ini biasanya kebanyakan Android ya, itu aplikasi biasanya itu yang kayak aplikasi gratisan, biasanya itu dia ada juga bawaan iklan biasanya. Nah, itu biasanya kayak iklan e-commerce, iklan yang mengandung barang-barang seperti itu kan. Itu biasanya dia ikut ke dalam aplikasi yang kita install di dalam HP di ponsel kita. Nah, kenapa itu? Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa Android ini sifatnya dia open source, jadi siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh mengakses Android ini, nah, aplikasi ini, sehingga makanya sangat mudah sekali biasanya itu iklan-iklan masuk ke dalam ke dalam aplikasi yang kita install. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau tidak ada iklan-iklan yang sering muncul di ponsel kita pada saat kita menjalankan aplikasi tersebut, silahkan download aplikasi yang asli atau aplikasi yang pro-nya ya, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kurang nyaman untuk telepon. Nah, ada juga kurang nyamannya. Kadang kenapa kurang nyaman ya? Kadang biasanya HP kita panas kan. Kemudian kita pindahkan lagi ke sebelah. Jadi seperti itu. Ataukah juga biasanya HP-nya kebesaran, itu agak kurang nyaman juga. Ya, tapi yang paling utama itu adalah kurang nyaman telepon itu, yaitu seperti tadi. Biasanya HP-nya yang cepat panas seperti itu. Masih membingungkan bila pertama kali ya. Memang biasanya kalau kita menggunakan ponsel yang baru, kita agak bingung dulu pakainya. Tapi lama kelamaan kalau kita sudah sering menggunakan HP tersebut, pasti kita sudah tahu celah-celahnya di mana. Kita sudah lihai di dalam menggunakan aplikasi, dalam menggunakan ponsel kita. Kemudian tidak ada Microsoft Office, ya ini biasanya tidak ada memang, kecuali dengan HP yang seingat saya itu adalah HP Nokia, yaitu Nokia itu Androidnya, itu dia sudah seperti bentuknya Microsoft Office, seperti itu. Kemudian harus terkoneksi internetnya. Tadi lagi seperti di awal, koneksi internet terus menerus. Lanjut, nah installation Android. Jadi kita sudah mengenal Android ya. Jadi hanya beberapa yang bisa saya paparkan di pengenalan tentang Android ya. Jadi untuk instalasi sendiri silahkan download aplikasi Android Studio ya, Android Studionya di Google. Silahkan, ada banyak. Cuman kalau saya mau praktikkan penginstalannya di sini itu agak memakan waktu yang sangat lama karena perlu lagi mendownload beberapa sistem-sistemnya. Makanya seperti itu. Makanya saya skip saja untuk instalasi Androidnya. Silahkan teman-teman install, kemudian jalankan. Nanti pertemuan depan kita akan ketemu tentang kita masuk ke dalam aplikasi Android Studio. Untuk hari ini kita belajar dulu bagian tentang pengenalan Android Studio-nya. Jadi nah, adapun kesimpulan pada pertemuan kita pada kedua ini adalah Android adalah salah satu sistem operasi yang bersifat open source. Nah, sehingga para developer mudah untuk mengakses OS tersebut dan menerapkan pada sistem smartphone yang mereka buat. Ya. Nah, oke. Untuk hari ini cukup ya untuk pertemuan kita. Saya rasa saya sudah menjelaskan sedikit dan tidak banyak ini tentang berkenalan dengan Android. Jadi kita terlebih dahulu kenalan ya. Biasanya kan seperti itu. Kita ingin mengetahui seseorang, perlu kita yang namanya pengenalan atau pendekatan terlebih dahulu, atau biasanya kalau di dalam kisah romantis itu adalah namanya pendekatan, tapi ujung-ujungnya di PHP, itu jangan sampai ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu ya. Kita dekati, kita kenal dia lebih dalam lagi. Nah, kalau kita sudah merasa cocok dengan dia, maka kedepannya juga akan lebih enak lagi dalam mempelajari sesuatunya. Jadi ya seperti itu. Seperti juga dengan materi kita pada hari ini tentang Android, kita sudah belajar tentang apa itu Android, apa kelebihan dan kekurangannya, terus dalam bentuk arsitektur apa saja sih yang di dalam kerangka-kerangka yang ada di dalam Android. Kenapa bisa
ada sebuah operasi sistem di dalamnya. Kenapa bisa kita menginstal aplikasi di dalam Android di dalam operasi sistem? Kenapa kita bisa menginstal aplikasi di Android di operasi sistem tersebut? Bagaimana caranya, apa lapisan-lapisan yang mereka miliki? Jadi seperti itu. Kita sudah mengenal beberapa Android ya. Kita sudah mengenal juga beberapa versi-versinya, dari versi pertama sampai versi ke-11 yang sekarang ini sudah mungkin sudah beberapa smartphone sudah gunakan Android 11. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup pertemuan kita. Silahkan teman-teman screenshot screenshot punyanya layarnya kalian, laptopnya kalian. Ingat ada wajahnya ya. Itu kalau misalnya tidak bisa tidak bisa ada wajah yang dalam, bisa difoto, bisa selfie dengan laptopnya. Kemudian silakan masukkan ke dalam di upload ke dalam bukti kehadirannya ya, bukti kehadiran silakan diupload. Kemudian juga catatannya jangan lupa dikirim, berikan nama dengan nama mahasiswa, kemudian spasi, NIM dan kelasnya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.